Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang makalah muamalah buyu atau jual beli. Disusun oleh Dina Febriani dengan NIM 102200015, kelas SMA, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2021-2022. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Jual beli merupakan akad yang sangat umum digunakan oleh masyarakat. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Sesuai dengan ketetapan hukum, maksudnya adalah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berniat menyusun makalah ini dengan harapan pembaca dapat memahami dan mengetahui jual beli lebih dalam. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian buyu atau jual beli? 2. Apa dasar hukum buyu atau jual beli? 3. Apa syarat dan rukun buyu atau jual beli? 4. Apa saja jual beli yang dilarang dalam Islam? Dan 5. Apa saja kaidah dalam buyu dan contoh penerapannya? Tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui pengertian buyu atau jual beli. 2. Untuk mengetahui dasar hukum buyu atau jual beli. 3. Untuk mengetahui syarat dan rukun buyu atau jual beli. 4. Untuk mengetahui jual beli yang dilarang dalam Islam. Dan 5. Untuk mengetahui kaidah dalam buyu dan contoh penerapannya. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian buyu atau jual beli. Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata al-bai'u, al-tijarah, atau al-mubadalah, sebagaimana firman Allah SWT. Yarjuna tijaratan lan tabu. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Quran Surat Fatir ayat 29. Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab menyebutkan jual beli adalah muqabalatu malin bimalin tamlikan, tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Dari Wahbah Al-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wal Adilatuhu mendefinisikan al-bai'u sebagai muqabalatu syai'in bi syai'in, menukar sesuatu dengan sesuatu, sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Menurut bahasa, jual beli berasal dari kata ba'a yabi'u bai'an, artinya tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut istilah, jual beli adalah suatu transaksi tukar-menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. B. Dasar hukum buyu atau jual beli. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik dalam urusan ibadah maupun muamalah mempunyai landasan hukumnya. Demikian halnya dengan perjanjian jual beli, merupakan akad dari sejumlah akad yang diatur oleh agama. Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasulnya serta ijma' dari seluruh umat Islam. 1. Al-Quran. Di dalam ayat-ayat Al-Quran bertebaran banyak ayat tentang jual beli. Salah satunya adalah firman Allah SWT, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. 2. As-Sunnah. Sedangkan dari Sunnah Nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda, Iza tabaya'ar rujulani faqallu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyiru ahaduhuma ala kharafa in khayyara ahaduhuma la harra fatabaya'a ala zalika faqada wajaba al-bai'u wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahidun minhuma humal bai'a wa qad wajabal al-bai'u. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar atau memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli selama mereka belum berpisah dan masih bersama, atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar tertentu kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka janganlah jual beli itu. Hadis riwayat muttafaq alaih. An Rafa'ata bni Rafi'in anna nabiyya su'ila ayyul qusbi atyabu qala amalur rajuli baidihi wa kullu bai'in mabrurin. Dari Rifa'ah ibnu Rafi' radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Al-Bazzar. Anna Rasulullahi naha an samanin al-kalbi wa mahril bawihi wa khuluni al-kahini. Dari Abu Mas'ud Al-Ansyari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang mengambil uang penjualan anjing, uang hasil pelacuran, dan uang upah dari perdukunan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Ijma'. Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma' tentang halalnya jual beli sebagai salah satu bentuk mendapat rezeki yang halal dan diberkahi. C. Syarat dan rukun buyu atau jual beli. Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya syarat dan rukun sebagai penegaknya, di mana tanpa adanya syarat dan rukun maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Pertama, rukun buyu atau jual beli. Ada penjual, ada pembeli, ada barang atau harta yang diperjualbelikan, ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai alat tukar, ada lafal ijab qabul, yaitu sebagai bukti akan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. 2. Syarat barang yang diperjualbelikan. Barang itu suci, artinya bukan barang najis. Barang itu bermanfaat. Barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualnya. Barang itu dapat diserah terimakan kepemilikannya. 3. Syarat penjual dan pembeli. Berakal sehat. Orang yang tidak sehat pikirannya atau idiot atau bodoh, maka akad jual belinya tidak sah. Atas kemauan sendiri. Artinya jual beli yang tidak ada unsur paksaan. Sudah dewasa atau balik. Artinya akad jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, jual belinya tidak sah, kecuali pada hal-hal yang sifatnya sederhana atau sudah menjadi adat kebiasaan, seperti jual beli es, permen, dan lain-lain. Keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang yang pemboros terhadap harta, karena keadaan mereka yang demikian itu hartanya pada dasarnya berada pada tanggung jawab walinya. D. Jual beli yang dilarang dalam Islam. Dasar transaksi jual beli adalah diperbolehkan. Adapun jual beli yang dilarang yaitu apabila dalam jual beli itu ada pihak yang dirugikan. Jual beli yang dilarang antara lain sebagai berikut. Jual beli gharar. Jual beli gharar adalah jual beli barang yang di dalamnya ada unsur ketidakjelasan atau dikhawatirkan terdapat penipuan, misalnya jual beli ternak yang masih dalam kandungan. 2. Jual beli sistem ijon. Jual beli sistem ijon yaitu jual beli hasil pertanian atau tanaman sebelum dipanen atau belum layak panen, misalnya menjual mangga saat masih berbunga. Larangan jual beli ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW naha an bai'as simari hatta yabdu wa salahuha, rawahul Bukhari. Artinya, dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW telah melarang menjual buah-buahan, sehingga nyata patutnya atau pantas dipetik. Hadis riwayat Bukhari. 3. Jual beli barang yang bukan miliknya atau belum dimiliki. Jual beli terhadap barang yang bukan milik sendiri atau belum dimiliki secara penuh, termasuk jual beli yang dilarang. Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW. An Hakim ibni Hazamin qala Rasulullah alaihi wasallam la tabi'anna ishtaroitahu taqbidohu, rawahul Ahmad wa Bukhari. Artinya, dari Hakim bin Hizam, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau menjual barang yang baru saja engkau beli, sehingga engkau menerima atau menguasai barang tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. 4. Jual beli barang yang diharamkan. Dilarang jual beli terhadap barang yang diharamkan bentuk, jenis, maupun kegunaannya, misalnya khamar, ganja, babi, darah, dan sebagainya. Kaidah dalam buyuk dan contoh penerapannya.
Pertama, kaidah pertama. Al-aslu fi muamalati ibahati illa an yadulla dalilun ala tahrimiha. Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sumber kaidah dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Hukum pokok muamalat adalah bahwa segala perbuatan muamalah diperbolehkan. Penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah disebabkan karena faktor-faktor haram zatnya atau haram lisatihi, haram selain zatnya atau haram lighairihi, dan tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Contoh, transaksi yang haram zatnya adalah bangkai, selain ikan dan belalang. Sedangkan transaksi yang tergolong haram selain zatnya adalah para fuqaha menerangkan secara umum faktor penyebab muamalah yang diharamkan, yaitu kezoliman, gharar, riba, riswah atau suap, dan lain-lain. Kaidah kedua, al-aslu fi manafi'i khillu wa madorri hurmatu bi'adillati syar'iyyah. Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syara. Sumber kaidah dalil Al-Quran surah An-Nisa ayat 11. Wa man yaksib isma fa'innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakiman. Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sungguhnya ia mengerjakan untuk kemudaratan dirinya sendiri, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kaidah muamalah yang kedua ini adalah masuk apa saja perbuatan muamalah yang di dalamnya mengandung manfaat dan tidak mengandung madharat dibolehkan. Tetapi jika perbuatan muamalah itu mengandung madharat, maka diharamkan. Contoh penerapan kaidah muamalah dalam melakukan muamalah seperti jual beli, upah mengupah, utang piutang dan lainnya dibolehkan oleh Islam karena mengandung manfaat dan tolong menolong di antara sama manusia. Tapi jika dalam muamalah itu mengandung unsur penipuan, maka muamalah itu menjadi haram. Kaidah ketiga, al-aslu fi sofata al-aradati adama. Pada dasarnya yang kuat pada sifat-sifat yang mendatang adalah tidak ada. Sumber kaidah dalil Al-Quran surah Yunus ayat 36. Wa ma yatabi'u aksyarahum illa dhanna anna dhanna la yafni minal haqqi syai'a wa innallaha alimun bima yaf'alun. Dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Contoh penerapan kaidah muamalah ini adalah jika ada mantan istri meminta nafkah untuk anak-anaknya yang masih kecil dan hal itu telah ditetapkan oleh hakim, lalu suami mengaku bahwa dia telah memberi nafkah kepada mereka, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan suami yang diberi sumpah, sekalipun asalnya dia tidak memberi nafkah. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan milik sesuai dengan syariat dan rukun tertentu. Dengan dasar hukum Quran surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu jual beli gharar, jual beli sistem ijon, jual beli barang yang bukan miliknya sendiri atau belum dimiliki secara penuh, dan jual beli barang yang diharamkan. B. Saran. Dalam penulisan makalah ini, penulis berusaha sebaik-baiknya, tetapi karena kemampuan penulis yang terbatas, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kemajuan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.